Hai Sobat Fiksi, selamat datang kembali di dunia fiksi. Kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah penuh misteri yang dijamin akan membuat sobat semua terpaku di tempat. Cerita ini tentang Erika, seorang wanita yang terbangun dari tidurnya hanya untuk mendapati sesuatu yang sangat mengerikan. Seluruh kota menghilang, membeku dalam keheningan yang mencekam. Tidak ada suara, tidak ada kehidupan, hanya Erika. Sendirian di dunia yang begitu luas dan kosong. Bayangkan, Sobat Fiksi, bagaimana rasanya hidup tanpa siapapun di sisi kita. Kesendirian bukanlah sesuatu yang mudah untuk dijalani. Tapi pertanyaan besarnya adalah, mampukah Erika bertahan dalam dunia yang sunyi ini? Apa yang sebenarnya terjadi pada kota itu? Dan yang paling mendebarkan, bagaimana akhir dari kisah Erika ini? Apakah dia akan menemukan harapan, ataukah sesuatu yang lebih gelap menantinya? Jadi, tetap di sini dan simak kisah selengkapnya hanya di dunia fiksi. Jangan lupa siapkan imajinasi kalian, karena cerita ini akan membawa kita semua ke dunia yang berbeda. Erika terbangun dengan terengah-engah. Jantungnya berdetak kencang, seolah mencoba mengisi kesunyian dunia yang tiba-tiba begitu hening. Dia mengusap keringat dingin di dahinya dan melihat sekeliling kamarnya yang terasa aneh meskipun ini adalah tempat dia tidur setiap malam. Langit di luar jendela terlihat kelabu, matahari enggan menampakkan diri. Saat dia berjalan ke jendela, dia menyadari sesuatu yang tidak biasa. Jalanan yang biasanya ramai kini kosong. Mobil-mobil terparkir diam, seolah membeku dalam waktu. Pepohonan tidak bergoyang, meskipun udara terasa dingin di kulitnya. Dunia telah membeku. What has happened? Gumam Erika dengan suara nyaris tak terdengar. Dia segera berlari keluar. Udara dingin menggigit kulitnya, tetapi dia tidak peduli. Erika memanggil-manggil tetangganya, berjalan ke setiap rumah, mengetuk setiap pintu, tetapi tidak ada jawaban. Seluruh kota, mungkin seluruh dunia, benar-benar kosong. Dalam kebingungannya, Erika menyadari sesuatu yang lebih menakutkan. Saat dia berjalan lebih jauh ke pusat kota, dia mendengar suara yang tidak seharusnya ada di tempat ini. Langkah kaki berat, napas kasar, dan geraman yang terdengar jauh tetapi perlahan mendekat. Erika bersembunyi di balik dinding sebuah toko, menahan napas saat bayangan besar muncul di jalanan. Seekor serigala raksasa, lebih besar dari mobil kecil, berjalan perlahan. Matanya bersinar merah seperti bara api, dan taringnya yang tajam meneteskan cairan seperti racun. What has happened? Fuck me. Why are there wolves in the middle of town? How about this? Erika menutup mulutnya dengan tangan, berusaha untuk tidak mengeluarkan suara apapun. Saat serigala itu berlalu, Erika menyadari bahwa ini lebih dari sekadar dunia yang membeku. Sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Sesuatu yang menakutkan. Malam itu Erika menemukan perlindungan di sebuah perpustakaan tua yang penuh dengan buku-buku berdebu. Dia menyalakan beberapa lilin yang dia temukan di meja resepsionis, menciptakan cahaya hangat di tengah dinginnya dunia yang beku. Dia mencoba berpikir, apa yang menyebabkan semua ini? Mengapa dia satu-satunya manusia yang tersisa? Saat Erika menjelajahi perpustakaan, dia menemukan sebuah buku kuno dengan sampul yang dihiasi simbol aneh. Di dalamnya terdapat cerita tentang era beku, sebuah legenda tentang dunia yang dihentikan oleh Kronos, makhluk mitologi yang menguasai waktu. Kronos disebutkan menghentikan waktu untuk melindungi dunia dari kehancuran, tetapi dia juga membebaskan makhluk-makhluk purba untuk menjaga keseimbangan. So I'm trapped in a legend. Jadi aku terjebak dalam legenda? Gumam Erika. Tidak percaya dengan apa yang dia baca, tetapi ini bukan waktu untuk ragu. Erika tahu bahwa dia harus bertahan hidup, dan jika legenda itu benar, maka ada cara untuk mengembalikan dunia ke keadaan semula. Dia hanya perlu menemukan kunci waktu, artefak yang dapat mengendalikan Kronos. Petualangan Erika dimulai saat dia meninggalkan perpustakaan. Dia menyiapkan beberapa persediaan dari toko-toko kosong, seperti makanan kaleng, botol air,
dan pisau dapur untuk perlindungan. Namun setiap langkah yang dia ambil di dunia yang membeku penuh dengan bahaya. Di tengah perjalanannya, Erika bertemu dengan seekor burung kecil yang tampaknya kebal terhadap pembekuan waktu. Burung itu tampak cerdas dan seolah memahami Erika. Dia menamainya Fiora. Burung ini menjadi teman setianya, membantu Erika menemukan jalan dan menghindari makhluk-makhluk buas yang kini berkeliaran. Suatu hari, Erika menghadapi salah satu tantangan terbesar. Seekor harimau berbulu perak, lebih cepat dan lebih ganas daripada serigala yang dia lihat sebelumnya, mengejarnya melalui reruntuhan kota. Erika berlari sekuat tenaga, melompati mobil-mobil yang terhenti, dan menyelinap melalui gang-gang sempit. Fiora terbang di atasnya, memberikan tanda ketika ada bahaya di depan. Akhirnya, Erika menemukan tempat untuk bersembunyi di dalam gedung apartemen yang runtuh sebagian. Dia menahan napas saat harimau itu mengendus-endus di luar, mencoba menemukan jejaknya. Detik-detik berlalu seperti jam, tetapi akhirnya makhluk itu pergi. Perjalanan Erika membawanya ke sebuah kuil tua yang tersembunyi di tengah hutan yang membeku. Di sana dia menemukan petunjuk tentang keberadaan kunci waktu. Namun dia juga menyadari bahwa dia tidak sendirian. Makhluk-makhluk penjaga kuil itu jauh lebih mengerikan daripada apapun yang pernah dia hadapi sebelumnya. Mereka adalah golem, es yang bergerak perlahan tetapi sangat kuat. Erika menggunakan kecerdasannya untuk mengalahkan mereka, memanfaatkan lingkungan sekitarnya untuk menjebak makhluk-makhluk itu. Dengan bantuan Fiora, dia akhirnya berhasil mencapai ruangan terdalam kuil, tempat kunci waktu disimpan. Namun, saat dia mengambil kunci itu, Kronos muncul. Kronos adalah makhluk raksasa dengan tubuh yang terbuat dari jam-jam kuno. Matanya bersinar, seperti roda gigi yang berputar. Suaranya menggema saat dia berbicara. Why are you trying to disturb this balance, O human? Erika berdiri teguh meskipun ketakutan. I just want to return the world to its original state. This is not balance. This is destruction. Pertarungan antara Erika dan Kronos pun dimulai. Kronos menggunakan kekuatannya untuk memanipulasi waktu, membuat Erika terjebak dalam ilusi masa lalu dan masa depan. Tetapi Erika tidak menyerah. Dengan keberanian dan tekad, dia menggunakan kunci waktu untuk melawan kekuatan Kronos, memutar waktu melawan dirinya sendiri. Akhirnya, Erika berhasil mengalahkan Kronos. Tetapi bukan tanpa pengorbanan. Dunia mulai mencair dan waktu kembali bergerak. Namun, Erika menyadari bahwa dia mungkin tidak akan pernah menjadi bagian dari dunia itu lagi. Dia telah menjadi penjaga kunci waktu, memastikan bahwa keseimbangan dunia tetap terjaga. Saat dunia kembali normal, Erika menghilang, tetapi kisahnya tetap hidup dalam legenda. Di suatu tempat di dunia yang terus berputar, seorang gadis dengan burung kecil di sisinya masih mengawasi, menjaga waktu agar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Saat dunia kembali normal, Erika menghilang, tetapi kisahnya tetap hidup dalam legenda. Dalam keseimbangan baru yang terwujud, logika di balik peristiwa ini mulai terungkap. Dunia tidak sekadar dibekukan oleh Kronos untuk kehancuran, tetapi untuk mencegah bencana yang lebih besar, yang hanya dapat dihentikan dengan penghentian waktu sementara. Dengan mengalahkan Kronos, Erika bukan hanya mengembalikan waktu, tetapi juga memperbaiki alur keseimbangan dunia yang terganggu oleh manipulasi makhluk purba. Namun, saat para ilmuwan di dunia yang pulih mulai mempelajari jejak energi aneh yang tersisa, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Kunci waktu ternyata merupakan alat ciptaan manusia dari masa depan, bukan artefak kuno seperti yang selama ini dipercayai. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah kehancuran dunia adalah akibat dari Kronos atau justru tindakan manusia yang menciptakan ketidakseimbangan waktu sejak awal? Kini, di suatu tempat yang tak terlihat, seorang penjaga waktu dan seekor burung kecil mengawasi, memastikan bahwa siklus waktu terus berjalan tanpa celah, sementara misteri baru mulai terungkap tentang peran manusia dalam kehancuran dan pemulihan dunia.